Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lesmana Nairanggana pada channel Yeswega. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan terkait rapot kurikulum Merdeka. Untuk Bapak dan Ibu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Mari kita mulai saja video selengkapnya. Kita buka terlebih dahulu aplikasi rapot kurikulum Merdekanya. Silakan masukkan password sesuai yang sudah diberikan. Jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan aplikasi rapot sesuai dengan nama sekolah dan password yang diinginkan, silakan baca deskripsi di bawah video ini. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk terkait aplikasi rapot kurikulum Merdeka yang sudah saya rilis. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana menentukan ekstrakurikuler? Silahkan Bapak dan Ibu masuk ke aplikasi rapotnya, pilih Home ataupun Beranda, masuk ke menu intrakurikuler, kemudian klik data sekolah. Di ujung kanan ada muatan lokal dan ekstrakurikuler. Silahkan saja untuk dihapus ataupun diganti sesuai dengan muatan lokal ataupun ekstrakurikuler yang diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu. Jika sudah dituliskan, kemudian Bapak dan Ibu silahkan isikan capaian pembelajaran ataupun capaian kompetensi untuk mata pelajarannya. Untuk muatan lokal sama dengan pelajaran intrakurikuler. Jadi untuk capaian pembelajarannya silahkan diinputkan sama dengan capaian pembelajaran mata pelajaran intrakurikuler. Dan untuk ekstrakurikuler, Bapak dan Ibu silahkan masuk ke menu. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan pilih ekstrakurikuler. Di input data ada capaian kompetensi. Nah, di sini sudah muncul ekstrakurikuler yang sudah tadi Bapak dan Ibu inputkan. Tinggal Bapak dan Ibu masukkan capaian kompetensi ekstrakurikuler berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh para siswa-siswi Bapak dan Ibu di sekolah. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana mengganti capaian pembelajaran terbaru? Di aplikasi rapot, Bapak dan Ibu silahkan pilih Home ataupun Beranda, masuk ke menu intrakurikuler, kemudian pilih capaian pembelajaran. Klik saya mengerti. Silahkan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan fase Bapak dan Ibu itu sendiri. Untuk menggantinya silahkan klik di sebelah kiri, ada fase A, fase B, dan fase C. Kemudian
pilih mata pelajarannya, tinggal diblok saja Bapak dan Ibu, kemudian pilih del atau delete. Maka capaian pembelajaran yang sudah diinput akan terhapus ataupun hilang. Dan silahkan Bapak dan Ibu untuk menginputkan capaian pembelajaran terbaru. Untuk di sini, Bapak dan Ibu bisa menginputkan berdasarkan capaian pembelajaran, ataupun tujuan pembelajaran, atau juga bisa dengan lingkup materi. Usahakan dalam penginputan diawali dengan huruf yang kecil, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana menentukan deskripsi nilai terendah berdasarkan KKTP? KKTP itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Silahkan Bapak dan Ibu masuk ke rapot, kemudian pilih home ataupun beranda, ya. Di intrakurikuler ada output format, kemudian ada KKTP. Diklik saja. Nah, ini adalah input rentang nilai KKTP yang sudah saya tentukan. Silahkan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan rentang KKTP di sekolah masing-masing. Perlu diingat Bapak dan Ibu, untuk perlu bimbingan ini adalah nilai yang akan masuk ke dalam deskripsi raport. Jadi kan di deskripsi raport itu ada nilai terendah dan nilai tertinggi. Jadi untuk nilai terendah berdasarkan rentang dari perlu bimbingan ini. Jika terdapat nilai di rentang 0 sampai 60, maka di deskripsinya pun akan muncul. Kita akan coba praktekkan Bapak dan Ibu. Kita ambil contoh untuk mata pelajaran PABP ya. Untuk pendidikan agama Islam. Saya pilih dulu capaian pembelajarannya. Untuk elemen pertama atau capaian pembelajaran pertama, memahami Al-Quran dan hadis beserta kandungannya. Untuk capaian kedua, memahami adanya Allah dan malaikat. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ada dua capaian pembelajaran yang harus diisikan. Saya isikan untuk capaian pertama, ya, capaian pembelajaran pertama itu angkanya 60. Kemudian untuk capaian pembelajaran kedua itu saya isikan 80. Nah, kita bisa geser ke sebelah kanan Bapak dan Ibu. Maka yang akan muncul di deskripsi raport untuk capaian terendah yaitu perlu bimbingan dalam memahami Al-Quran dan hadis beserta kandungannya. Untuk capaian tertinggi menunjukkan penguasaan yang baik dalam memahami adanya Allah dan malaikat. Untuk capaian terendah ini, kenapa capaian pembelajaran ini masuk ke dalam capaian terendah? Karena tadi saya mengisikannya dengan angka 60. Sedangkan untuk rentang 0 sampai 60 itu masuk ke dalam rentang perlu bimbingan. Bagaimana jika misalkan saya ganti rentang bimbingan untuk PABP ini? Misal 0 sampai 70.
Nah, diusahakan Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu merubah ini, maka harus ada selisih minimal 1 untuk nilai minimal di setiap rentang selanjutnya. Contoh di sini perlu bimbingan 0 sampai 70. Maka untuk cukupnya minimalnya itu 71 sampai misal 80. Nah, untuk di baik ya, di rentang baik itu berarti karena maksimalnya di cukupnya itu 80, berarti di sini 81 sampai 90. Untuk sangat baik minimalnya 91 sampai 100. Ya, kita kembali lagi untuk perlu bimbingan ini rentang 0 sampai 70. Kita cek Bapak dan Ibu di deskripsi yang sudah tadi kita inputkan. Nah, (60) di sini nah, kenapa masih masuk Bapak dan Ibu? Ya, karena nilainya memang masih di bawah 70 ya. Oke, kita rubah deh skemanya. Kita rubah ya. Kita rubah misalkan 0 sampai 50. Ya, 0 sampai 50. Berarti di sini 51 sampai 60. 61 sampai 70. 71 sampai 100. Ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu. Nah, rentang 0 sampai 50 ini akan masuk ke perlu bimbingan. Kita cek Bapak dan Ibu. Nah, untuk capaian terendah ini, capaian perlu bimbingan ini 0. Tidak ada deskripsinya. Karena apa? Karena kita mengisikannya di rentang 60. Dinilai 60. Ya. Jadi nggak akan muncul di capaian terendahnya untuk deskripsi nilai terendahnya. Oke, kita rubah lagi. Ya, 0. Kita samakan dengan yang awal. Oke, kita kembalikan ke rentang 0 sampai 60. Kita cek. Di sini masuk ya, karena tadi nilainya 60 ya. Kita ganti untuk nilai terendahnya 70 dan 80. Meskipun 70 itu masuk ke dalam nilai rendah dari 2 CP ini, maka di deskripsi rapot tidak akan muncul Bapak dan Ibu. Ya, karena rentangnya itu 0 sampai 60. Itu. Jadi perlu dipahami Bapak dan Ibu, untuk KKTP ini sesuaikan dengan inputan nilai Bapak dan Ibu. Ya, jika terdapat di inputan nilai Bapak dan Ibu di rentang 0 sampai 60 ada nilai yang dimasukkan di CP-nya di setiap mata pelajaran, maka akan masuk ke dalam nilai terendah dan masuk ke dalam deskripsi rapot. Kita cek deh Bapak dan Ibu untuk rapotnya. Nah, di sini untuk nilai PAIBP ya, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, nilainya 75. 75 ini adalah nilai rata-rata Bapak dan Ibu ya, antara nilai terendah dan nilai tertinggi. Bahkan nilai rata-rata sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester ya. Nah, untuk deskripsi capaian kompetensinya di sini Bapak dan Ibu. Nah, untuk kolom di atas ini adalah kolom nilai tertinggi. Dan untuk kolom yang di bawah ini adalah kolom nilai terendah. Di sini nilai terendahnya kosong. Karena apa? Karena tadi kita memasukkannya
nilainya itu adalah nilai 70. Sedangkan rentangnya itu rentang 0 sampai 60. Kita akan ganti Bapak dan Ibu dengan nilai 60. Kita cek ke samping. Di sini muncul ya Bapak dan Ibu. Perlu bimbingan, maka di rapotnya pun akan muncul. Itu ya Bapak dan Ibu. Jadi usahakan penginputan nilai ini disesuaikan dengan KKTP yang Bapak Ibu tentukan. Untuk pertanyaan selanjutnya, cetak rapot CP, PA, BP, dan seni budaya yang sesuai. Bagaimana cetak rapot, capaian pembelajaran pendidikan agama budi pekerti, dan seni budaya yang sesuai. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk ke pilih capaian pembelajaran. Semisal Bapak dan Ibu, kita isi dulu ya. Untuk agama di sekolahan kita ternyata atau di kelas kita ternyata ada 2 jenis agama yang berbeda. Ya, kita sudah isikan capaian pembelajarannya. Kemudian untuk seni juga kita isikan, kita pelajari seni musik ya. Terus untuk agamanya ada 2 jenis agama yang berbeda di kelas kita. Kita sudah inputkan. Kemudian untuk nilai Bapak dan Ibu ya, dan untuk mencetak rapot, usahakan Bapak dan Ibu ganti terlebih dahulu agama yang ada di warna kuning ini ya. Nah, tadi kita inputkannya Protestan ya. Nah, Bapak dan Ibu ganti dulu ini, baru Bapak dan Ibu masuk ke rapot ini Bapak dan Ibu. Jadi usahakan Bapak dan Ibu untuk merubah terlebih dahulu. Jadi dipisahkan dulu ya, siapa saja yang agamanya berbeda, jangan dulu dicetak ya, diganti dulu ininya, jangan sampai kelewat. Misalkan kita awalnya mencetak yang agama Islam dulu ya, ternyata rentang absen 1 sampai 20 itu agama Islam. Ternyata di absen nomor 21 agamanya Protestan. Kita ganti dulu ke sini Bapak dan Ibu. Kita ganti dulu, baru masuk ke rapot, kemudian cetak. Gitu, ya. Karena jika Bapak dan Ibu tidak merubah dulu di sana, di sininya nanti di rapotnya masih capaian kompetensi pendidikan agama Islam. Jadi dirubah dulu di input nilai tadi ya, di warna kuning tadi, baru masuk ke dalam cetak rapot ini. Kemudian pertanyaan yang terakhir, cetak rapot berdasarkan nomor urut atau absen. Bagaimana untuk mencetak rapot berdasarkan nomor urut atau absen? Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam menu rapot yang akan dicetak ya, Bapak dan Ibu silahkan tinggal klik printer ini, logo printer. Nah, jika Bapak dan Ibu klik logo printer, maka di sini akan disesuaikan dari nomor urut berapa sampai nomor urut berapa Bapak dan Ibu akan mencetak rapotnya. Gitu. Jadi misalkan dari nomor urut 1 sampai nomor urut 20 ya. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu. Tinggal klik cetak. Maka
yang akan terprint itu adalah absen nomor 1 sampai absen nomor 20. Jadi tidak satu-satu Bapak dan Ibu. Ataupun Bapak dan Ibu mau langsung ngeprint dari nomor urut 1 sampai nomor urut terakhir, ya, misalkan siswanya ada 40, bisa langsung di print dari 1 sampai 40. Itu Bapak dan Ibu. Dan tambahan Bapak dan Ibu, jika misalkan ya ternyata bentuk rapotan ininya, ini kan sebetulnya harusnya ada 3 lembar Bapak dan Ibu ya. Karena spesifikasi laptop itu akan berbeda-beda settingannya, apalagi settingan Microsoft-nya ya. Jadi misalkan ada lembar yang kosong, Bapak dan Ibu silahkan saja ya masuk ke view, kemudian Bapak dan Ibu silahkan saja atur di sininya, sesuaikan saja. Di bawah tulisan rapot kurikulum merdeka sesuai absen dan halaman sesuai halaman yang tertera di situ. Itu Bapak dan Ibu ya. Nah, beberapa pertanyaan yang sudah masuk sudah saya jawab. Jika dirasa memang ada pertanyaan yang lain, silahkan Bapak dan Ibu untuk tuliskan pertanyaan tersebut di komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya jawab akan saya jawab, dan apa yang bisa saya perbaiki akan saya perbaiki sebagai catatan perbaikan ke depannya. Semoga aplikasi rapot kurikulum merdeka ini menjadi lebih baik lagi dan efisien, bisa membantu Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan administrasi dengan cepat dan mudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!